Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas tentang al-muhsinun, menjadi orang yang suka berbuat baik, berbuat ihsan pada Allah, kepada sesama manusia, juga termasuk kepada makhluk Allah yang lain, binatang, tumbuhan, dan lingkungan kita. Tertinggal sedikit untuk menguatkan apa yang sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu dalam konteks hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah sudah mewajibkan untuk berbuat ihsan pada segala sesuatu. Lalu di hadis itu disebutkan lagi contoh-contoh kita diharuskan untuk berbuat baik terhadap binatang. Nah, di keterangan tentang hadis itu di kitab Riyadhus Shalihin itu disebutkan al-bahaim fiha ajrun. Pada hewan-hewan itu terdapat pahala. Semua hewan yang engkau kasih makan, engkau kasih minum, lalu kemudian engkau melindungi hewan itu dari panas, dari dingin, baik hewan itu milik kamu atau milik orang atau bukan siapa-siapa atau tidak digembalakan, maka bagi kamu perlakuan kebaikan yang dilakukan pada hewan itu akan berbuah pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian disebutkan hadza wahnu bahaim fa kaifa bil adamiyyin idza ahsanta ilal adamiyyin kana asyaddu wa aksaru ajra. Ini cuma urusan berbuat baik kepada binatang, ngasih makan, ngasih minum supaya tidak kepanasan, tidak kehujanan, baik itu hewan peliharaanmu atau kemudian binatangnya orang lain atau kemudian itu binatang yang tidak sedang digembalakan, maka itu punya nilai pahala. Apalagi gitu, urusan kebaikan yang kamu lakukan terhadap Bani Adam, maka tentu lebih dahsyat pahalanya dan lebih banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentu berbuat baik terhadap orang-orang di sekitar kita, termasuk orang-orang terdekat kita, anak, istri kita, tetangga kita, sahabat kita, dan semuanya yang disebutkan kemarin, tentu akan lebih dahsyat kebaikan yang kita lakukan itu nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin merugi menjadi orang-orang yang berbuat ihsan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu. Artinya semua ketaatan yang kita lakukan pasti punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin tidak bernilai, atau tidak mungkin kemudian terjadi sebaliknya. Hanya masalah durasi waktu saja yang nanti akan kita raih. Sama seperti ungkapan dari Musman bin Khalaf itu. Syekh Musman bin Khalaf itu memberikan ungkapan yang cukup menarik. Kalimatnya beliau sebutkan, mustahilun wa alfu alfi mustahilin antuti'ahu wa takhsir. Sangat tidak mungkin dan sangat-sangat tidak mungkin apabila engkau kemudian taat kepada Allah lalu kemudian engkau akan menjadi rugi. Mustahilun wa alfu alfi mustahilin anta'siyahu wa tarba. Tidak mungkin dan sangat-sangat tidak mungkin orang yang kemudian bermaksiat kepada Allah lalu dia akan menjadi orang beruntung. Tidak mungkin. Mustahilun wa alfu alfi mustahilin
an ta'tazza bihi wa tadhil. Tidak mungkin dan sangat tidak mungkin apabila kemudian ada orang yang mengagungkan selain Allah lalu dia akan menjadi orang yang dihinakan, mengagungkan Allah lalu kemudian dia dihinakan. Tidak mungkin orang yang sudah mengagungkan Allah lalu kemudian dia akan dihinakan. Mustahilun wa alfu alfi mustahilin an ta'tazza bi ghairihi wa tartafi. Tidak mungkin dan sangat tidak mungkin apabila ada orang yang kemudian mengagungkan selain Allah lalu dia akan dimuliakan. Tidak mungkin. Maka tentu perilaku yang kita lakukan itu akan berbalik kepada kita semuanya. Kebaikan-kebaikan ihsan kita kepada Allah, lalu kemudian kepada sesama manusia, lalu kepada makhluk di sekitar kita akan memberikan ujrah pahala yang besar di hadapan Allah nantinya. Masyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa kelompok orang yang akan mendapatkan al-busra, kabar gembira, tetapi ini kabar gembira yang berbeda. Sudah disebutkan di beberapa kesempatan yang lalu bahwa al-busra, kabar gembira itu identik sebenarnya adalah sesuatu yang baik. Pasti kalau ada kabar gembira pasti sesuatu yang baik. Namun bila kemudian disebutkan al-busra, kabar gembira itu kemudian berupa siksaan, berupa azab yang pedih, maka tentu itu adalah olok-olokan, perendahan, penghinaan yang serendah-rendahnya. Siapa orang yang disebutkan dalam Al-Quran itu mendapatkan al-busra seperti itu, kabar gembira yang justru sebaliknya, semestinya mendapatkan kabar yang baik, ternyata isinya adalah siksaan yang pedih, maka disebutkan di dalam Al-Quran itu paling tidak ada 4 kelompok manusia yang nanti akan mendapatkan kabar gembira tetapi berupa kabar gembira siksaan yang pedih. Yang pertama adalah orang-orang kafir, yang kedua adalah orang-orang munafik, yang ketiga adalah orang-orang yang sombong, dan yang keempat adalah pembunuh nabi, pembunuh para rasul, dan penyeru kebaikan atau pencegah kemungkaran. Nah, mari kita bahas satu-satu siapa orang yang kemudian mendapatkan kabar gembira dengan siksaan yang pedih itu. Ada seorang alim yang kemudian menulis kitab khusus, itu nama kitabnya adalah Al-Mubasyiruna Finnar, ya. Kabar gembira berupa neraka. Itu beliau kemudian menyebutkan ada setidaknya saya lihat 18 profil orang-orang yang langsung disebutkan di situ yang ada di dalam Al-Quran yang mendapatkan kabar berupa siksaan neraka secara profil. Ada lebih kajian khususnya beberapa orang, diantaranya Abu Jahal yang disebutkan dalam Al-Quran, Abu Lahab dan seterusnya. Itu profil-profil yang sudah jelas. Menarik buku itu untuk diketahui, di samping profil yang disebutkan orangnya juga kemudian bagaimana strategi cara-cara mereka untuk kemudian melakukan pendangkalan, pembangkangan, bahwa penghinaan terhadap Islam untuk meredupkan cahaya ilahi. Itu strategi-strategi mereka disebutkan di situ, sehingga kemudian kitab itu dikasih judul Al-Mubasyiruna Finnar. Jadi kabar gembira khusus untuk orang-orang yang disebutkan di situ dengan kabar neraka itu. Nah, yang pertama orang-orang kafir. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 3 disebutkan wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim, dan beritakanlah kepada orang-orang kafir itu bahwa mereka nanti akan mendapatkan siksa yang pedih. Wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Juga di dalam Quran surat Al-Insyiqaq ayat 22 sampai 24,
balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya, padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Maka beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih. Jadi bisa dibayangkan kabar gembira tapi isinya sesuatu yang dibenci atau ditakuti oleh manusia. Sungguh ini adalah sebuah olok-olokan, penghinaan, perendahan yang serendah-rendahnya dan sehina-hinanya buat orang kafir itu. Ya. Siapa mereka itu? Orang kafir itu oleh Syekh Utsman Qadri Makanisi disebutkan dalam kitab beliau ini. Orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain, orang-orang musyrik, orang yang menyembah Tuhan selain Allah, orang yang mengingkari adanya Allah, atau orang-orang ateis, orang-orang komunis, orang-orang yang mengaku sebagai Tuhan, atau juga termasuk ahli kitab yang ingkar kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka itulah orang-orang yang kafir. Nah, di dalam Lisanul Arab itu Ibnu Mandur itu kemudian kalau kita lihat kata kafir secara etimologis berasal dari kata kafara yakfuru kufran, yang ternyata memiliki berbagai macam arti. Jadi yang pertama ada nakidul iman. Jadi kafir itu adalah anonim iman atau yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga artinya asau wamtana'a, jadi melakukan maksiat. Kemudian nakidus syukr, tidak mensyukuri nikmat, atau al-juhud was-satr, yang tertutup hatinya. Lalu kemudian mu'anadah, melakukan pembangkangan dan perlawanan. Secara terminologis, orang kafir itu adalah orang yang menentang, orang yang menolak kebenaran dari Allah terhadap apa yang disampaikan oleh Rasul-Rasulnya. Jadi secara singkat, kafir adalah kebalikan dari iman. Nah, di dalam Al-Quran kata kafir itu dengan berbagai bentuk turunannya disebutkan ada sebanyak 525 kata. Kafir digunakan Al-Quran berkaitan dengan perbuatan yang berhubungan dengan Tuhan, seperti menolak hukum-hukum Allah, mengingkari nikmat-nikmat Allah, lari dari tanggung jawab, meninggalkan amal soleh yang diperintahkan Allah. Tetapi yang paling dominan kata kafir itu digunakan dalam Al-Quran adalah kata kafir yang mempunyai arti pendustaan atau pengingkaran terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Rasulnya, khususnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Itu kata kafir. Jadi kafir berarti orang yang mengingkari atau tidak mengakui. Yang kalau dibagi itu ada 3 klasifikasi. Yang pertama adalah mulhid. Mulhid itu adalah orang-orang ateis. Jadi orang-orang yang mengingkari adanya Tuhan, itu orang kafir. Ya. Kemudian musyrik, jadi politeis, orang-orang yang kemudian mengingkari keesaan Tuhan atau meyakini adanya Tuhan lebih dari satu Tuhan atau Tuhan yang satu. Itu adalah orang-orang musyrik atau politeis. Lalu kemudian yang ketiga adalah ahlu kitab yang mengingkari kerasulan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak mengakui kebenaran Al-Quran, maka itu adalah orang-orang kafir. Nah, menarik juga di pandangan ahli kalam itu atau di aliran-aliran teologis itu,
juga berbeda pandangannya tentang kafir itu, penggunaan kafir. Kalau orang-orang Khawarij itu, kafir itu adalah orang-orang yang meninggalkan perintah Allah atau orang-orang yang melakukan dosa besar. Jadi menurut orang Khawarij, kalau orang itu sudah melakukan dosa besar, ada orang yang mengaku Islam melakukan dosa besar, itu sudah kafir. Itu orang-orang Khawarij. Sedangkan kelompok Mu'tazilah itu menyebut bahwa kafir itu adalah sebutan atau nama yang ditujukan kepada orang-orang yang mengingkari Tuhan. Itu kelompok Mu'tazilah. Sedangkan kelompok Asy'ariyah itu menyatakan bahwa kafir adalah pendustaan atau ketidaktahuan tentang Allah. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit tentang perspektif fikih siasah tentang kafir itu, yang terbagi pada 4 macam. Yang pertama adalah kafir zimmi. Nah, kafir zimmi ini adalah orang kafir dari kalangan ahlul kitab, dari Yahudi dan Nasrani atau lainnya, yang tinggal di negeri orang-orang Islam, tinggal di negeri muslimin ya. Tetapi mereka ini dapat jaminan hidup dan keamanan karena orang-orang kafir ini membayar jizyah. Jadi dilindungi karena dia sudah membayar upeti. Hidup di negeri muslim orang-orang kafir ini, tapi dilindungi ya. Aman dia hidupnya karena dia membayar jizyah dan hidup di negeri muslim. Bahkan Nabi SAW bersabda, man adza dzimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Siapa orang yang mengganggu seorang kafir zimmi, maka aku yang akan menjadi lawannya nanti pada hari kiamat. Itu kata Rasulullah SAW. Bahkan saat ada kafir zimmi yang tidak bisa bayar jizyah di zaman Umar itu, ketika melihat ada orang kafir zimmi ini hidup di negeri muslim pada waktu itu, dia termasuk golongan orang-orang yang tidak mampu, maka Umar membebaskan, tidak membayar jizyah. Ini luar biasa sebenarnya. Jadi Islam itu luar biasa. Yang kafir zimmi seperti ini sudah dilindungi, diamankan itu. Bahkan jangan sampai coba-coba gitu. Ya, dilindungi. Jiwa mukmin dilindungi, termasuk kafir zimmi itu dilindungi. Jadi kalau ada asumsi bahwa Islam radikal, Islam teroris itu tidak benar. Ajaran-ajaran Islam itu orang kafir zimmi saja sudah dilindungi. Nah, yang kedua kafir mu'ahad. Nah, kafir mu'ahad ini adalah orang-orang kafir yang tinggal di negeri mereka sendiri, tetapi ada perjanjian antara kaum muslimin dengan mereka untuk tidak saling menyerang. Nabi SAW bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masiratin arba'ina ama. Siapa orang yang membunuh kafir mu'ahad ini, maka dia tidak akan mencium aroma wangi surga, padahal sesungguhnya aroma wangi surga itu didapati atau tercium sejauh perjalanan 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Nah, kafir mu'ahad ini juga begitu. Sampai Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memerangi orang kafir mu'ahad ini, jadi orang kafir yang hidup di negerinya mereka sendiri, dan lalu kemudian melakukan perjanjian untuk tidak saling menyerang, maka tidak boleh dibunuh tuh. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad itu nanti tidak akan mencium bau surga itu. Luar biasanya itu. Apa yang ditakuti dari Islam itu? Kalau tidak pencitraan tentang sesuatu yang tidak baik sebenarnya. Apa yang ditakuti dengan Islam? Perlindungannya luar biasa. Yang ketiga adalah kafir musta'min. Orang kafir yang masuk ke negeri muslimin, tidak ada zimmah maupun perjanjian, namun kemudian dia
minta jaminan ketika masuk kepada kita itu, maka tentu kemudian kita amankan. Dia punya tujuan berdagang dan sebagainya. Bukan termasuk yang kafir zimmi tadi, bukan termasuk kafir mu'ahad, tapi kafir musta'min itu mereka sedang berjalan, sedang minta perlindungan, keamanan kepada kita waktu melewati atau masuk di negeri muslim. Itu dilindungi juga. Apa ndak hebat itu Islam itu. Jadi haram hukumnya untuk membunuh 4 kelompok itu. Pertama adalah haram membunuh jiwa sesama mukmin. Yang kedua kafir zimmi, kafir mu'ahad, lalu kemudian kafir musta'min. Ini haram. Islam begitu sangat menghargai satu nyawa manusia itu, dan Islam begitu sangat memurkai pembunuhan satu nyawa. Di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 32 disebutkan, min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Itu dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32. Oleh karena itu kami syariatkan kepada Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh satu jiwa manusia, bukan disebabkan orang itu membunuh orang lain, atau bukan pula disebabkan mereka membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan satu jiwa manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia secara seluruhnya. Itu dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32. Jadi sangat dihargai, satu nyawa dalam Islam itu sangat dihargai. Makanya jangan berbuat baik kepada binatang, jangankan berbuat baik kepada manusia, itu luar biasa nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu nyawa, membunuh satu nyawa itu seolah-olah seperti membunuh seluruhnya. Dan nanti hak hamba yang akan kemudian diadili pertama kali, kalau hak Allah itu salat yang diadili pertama, hak hamba nanti yang diadili pertama kali itu adalah pembunuhan. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan satu membunuh seperti seolah-olah membunuh semua manusia, dan satu dipelihara jiwa manusia, maka seolah-olah memelihara banyak jiwa manusia itu. Nah, baru kelompok yang keempat ini, ya, kelompok yang boleh diperangi, boleh dibunuh adalah kafir harbi. Orang-orang kafir yang memang mau memerangi muslimin, ya, tidak ada di antara orang-orang Islam dengan mereka tidak ada zimmah, tidak ada perjanjian, tidak ada jaminan keamanan, maka orang-orang kafir harbi ini memang harus diperangi, dan itulah letaknya jihadnya nanti di situ. Itu kafir harbi itu, yang memang mau memerangi kita. Orang-orang kafir yang berniat memerangi, maka itu adalah boleh kita untuk memerangi itu. Itu kafir harbi. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, istilah kafir ini ternyata juga tidak hanya ditujukan buat orang-orang yang menyembah selain Allah atau mendurhakai, membangkang, lalu kemudian tidak mau berhukum dengan hukum Allah dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi juga istilah kafir atau sebutan kafir ini juga ada dalam beberapa hal, ya, untuk kita sama-sama ketahui, ya, tetapi kemudian tidak membuat hilangnya aslul iman kita. Maka ada ulama yang membagi kafir akbar dengan kafir asgar itu. Jadi kafir akbar itu adalah kafir yang sudah mengeluarkan seseorang dari aslul iman, tetapi kalau kafir asgar itu adalah kafir yang tidak menyebabkan hilang aslul imannya. Beberapa sebutan misalnya di dalam Al-Quran itu tentang kafir ini, misalnya kufur sebagai lawan dari syukur, itu dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Jadi orang yang nggak bersyukur itu kufur dia. Tapi tidak kemudian mengeluarkan dia dari aslul iman. Kalau kemudian ada orang nggak bersyukur itu kafir, nggak begitu gitu ya. Jadi ini adalah perhatian buat kita untuk menjadi orang-orang yang bersyukur, jangan sampai termasuk orang yang kufur. Yang kedua juga disebutkan misalnya orang-orang yang tidak memiliki kepedulian sosial disebut kafir. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 254, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khullah wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Yang ketiga juga disebutkan misalnya orang-orang yang putus asa itu, orang-orang yang pesimis dalam hidup disebut kafir. Quran surat Yusuf ayat 87, innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafiru. Jadi orang-orang yang hidupnya pesimis, tidak optimis itu ya, termasuk kafir itu. Nah, jadi jangan sampai menjadi orang yang pesimis, putus asa, jangan. Harus optimis. Dalam keadaan apapun, dalam kehidupan seperti di musim pandemi itu pun harus optimis. Jangan jadi orang yang putus asa atau pesimis. Orang-orang yang selalu melakukan tindakan kriminal, membunuh dan sebagainya itu kafir. Istilahnya disebutkan begitu dalam Quran surat An-Nisa 155. Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah wa qatlihimul anbiya bi ghairi haqq wa qaulihim qulubuna ghulaf. Jadi orang-orang yang selalu melakukan tindakan-tindakan yang kriminal itu. Kemudian berikutnya juga orang-orang yang menghalangi orang lain dalam mencari kebenaran. Dalam Quran surat Al-A'raf 45, alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Nah, jadi tadi kan ada pembagian kafir akbar, ada yang kafir asgar. Jadi ada ulama yang membagi seperti itu. Jadi kafir akbar itu yang memang sudah mengeluarkan dari aslul imannya. Tapi ada kafir yang tidak menyebabkan hilang aslul imannya seperti yang disebutkan tadi itu. Dan yang keenam, ada hadis Rasulullah SAW juga yang kita perlu dalami sedikit. Ini adalah orang yang mendatangi dukun dan paranormal, mendatangi kahin dan arraf, itu adalah termasuk orang-orang yang kufur, kafir terhadap apa yang diturunkan oleh Nabi SAW. Itu diantara hadis yang disebutkan, man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Jadi salah satu di antara akibat orang yang mendatangi dukun dan paranormal itu lalu percaya dengan omongannya, maka dia kafir. Dalam beberapa riwayat, akibat dari orang yang mendatangi dukun atau paranormal itu disebutkan ada 3 riwayat. Pertama adalah lam tuqbal lahu salat arba'ina lailah. Jadi tidak akan diterima sholatnya 40 malam. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain, disebut laisa minna, bukan termasuk golongan orang-orang muslim, orang yang kemudian datang pada dukun dan paranormal itu. Juga yang ketiga disebutkan tadi adalah kafara bima anzala ala Muhammad. Orang itu kafir terhadap apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Jadi orang yang datang kepada dukun, kahin itu, dan arraf, paranormal itu, maka dia termasuk orang-orang yang mengkufuri terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, hati-hati, banyak orang yang tertipu dengan istilah ilmu kasyaf ini, penyingkapan sesuatu yang gaib dan karomah, padahal kebanyakan mereka itu adalah dari apa yang dikabarkan oleh jin ya. Jadi berita-berita gaib itu sebenarnya dari jin, bukan mukasyafahnya dia atau karomahnya dia. Nah,
Orang yang datang kepada dukun dan paranormal ini lalu mempercayai apa yang diucapkan, maka kemudian salatnya tidak diterima 40 malam, itu menurut Imam An-Nawawi artinya adalah, maknanya adalah salatnya tidak akan mendatangkan pahala sama sekali, cuma untuk menggugurkan kewajiban saja. Apalagi lalu kemudian dia tidak sholat ya. Itu yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Nah, inilah kelompok pertama orang yang dapat al-busra, kabar ancaman azab dan siksa, penghinaan ya, karena perendahan. Mestinya kabar gembira itu baik, tapi ternyata adalah berisi siksaan yang pedih. Namun demikian, hadirin yang dirahmati Allah, jangan mudah mengkafirkan. Jangan mudah mengkafirkan orang. Ini tidak gampang, tidak boleh ya. Model konsep takfir itu, mengkafir-kafirkan, sedikit kafir, tidak boleh. Jangan mudah mengkafirkan seseorang itu, kecuali memang dia nyata-nyata melakukan kedurhakaan dan pembangkangan kepada Allah dan Rasulnya. Dan ide takfiri ini berbahaya, bisa menjadi masalah di dalam kehidupan kemasyarakatan kita sesama muslim dan sesama mukmin. Sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit kafir. Jangan, tidak boleh kita ya. Karena ini persoalan yang sangat penting, harus dengan kemudian jelas, ada bukti nyata dan sebagainya ya. Kedua, orang-orang kelompok yang akan mendapatkan al-busra atau ancaman azab yang pedih itu adalah orang-orang munafik. Nah, di dalam Quran surat An-Nisa ayat 138 disebutkan, basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Kabarkanlah pada orang-orang munafik itu bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Nah, watak orang munafik ini lebih berbahaya dari kekufuran ya. Karena orang-orang munafik ini ada di dalam kelompok orang-orang Islam, ada di dalam kelompok orang-orang muslim. Jadi orang-orang munafik ini menimbulkan kesulitan bagi masyarakat muslim karena mereka menjadi perusak dari dalam. Jadi menjadi provokatornya, menjadi penghasutnya, pengolok-olok, pencela, itu dari dalam masalahnya itu. Oleh karena itu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira. Jadi nanti orang-orang munafik ini adalah berada di kerak yang paling bawah, kerak yang paling dalam di neraka itu. Karena watak orang-orang munafik ini lebih berbahaya dari orang-orang kafir itu, karena ada dari dalam. Nah, Syekh Salim Al-Hilal itu di bab nifak di kitabnya Mausu'atul Manahiyah Syar'iyyah itu menulis satu riwayat. Nah, ini ada juga pembagian nifak nanti antara nifak i'tiqadi dan nifak amali. Nah, ada satu riwayat yang cukup menarik ya. Suatu saat Uzaifah bin Yaman radhiyallahu an itu pernah mendengar ada seseorang yang berdoa, ya Allah, binasakanlah orang-orang munafik itu. Lalu kemudian Uzaifah menimpali, wahai saudaraku, sekiranya orang-orang munafik itu kemudian nanti akan dibinasakan seluruhnya, maka kamu tidak akan banyak ketemu orang nanti di jalanan. Kamu tidak akan ketemu banyak orang di jalanan nanti kalau semua orang munafik itu dibinasakan, insyaallah. Karena sedikitnya orang-orang yang kemudian tersisa di jalan. Nah, apalagi kalau kita perhatikan Syekh Aid Al-Qarni itu menulis sedikit risalah tentang salasuna alamatan lil munafikin. Ada 30 tanda orang-orang itu disebut, terkategorikan orang-orang munafik itu. 30 tanda. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah disebut ada 3 kelompok, mukmin, kafir, munafik. Ketika berbicara tentang
mukmin ayatnya cuma 4 ayat di dalam Quran surat Al-Baqarah itu. Ketika berbicara tentang orang kafir 2 ayat, namun saat berbicara tentang orang-orang munafik di Quran surat Al-Baqarah itu ada 13 ayat yang berbicara tentang itu. Sehingga itu disebutkan karena memang banyaknya jumlahnya dan merata di mana-mana itu. Ini perhatian dan hati-hati buat kita. Syekh Al-Birkawi dalam kitab At-Tariqatul Muhammadiyah hanya menyatakan bahwa banyak ciri-ciri kemunafikan yang kemudian akan muncul di diri kita itu. Mulai dari tubuh kita, penampilan kita bisa menjadi media yang paling bisa muncul untuk menampilkan kemunafikan kita. Gerak-gerik kita, perilaku kita, pakaian kita, apa yang kita lakukan, semuanya sisinya begitu sangat tipis. Jadi hati-hati. Nah, Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu dalam kitab Madarijus Salikinnya menyatakan nifaq itu merupakan penyakit yang sangat berbahaya, penyakit batin yang sangat berbahaya. Seseorang bisa dikuasai penyakit ini tanpa sadar. Oleh karena itu, kemudian para sahabat termasuk Umar bin Khattab itu saat kemudian mendengar Rasulullah SAW menyampaikan nama-nama orang yang kemudian disampaikan pada Hudzaifah tentang orang-orang munafik itu, saat itu Umar bin Khattab tanya sama Hudzaifah, apa namaku termasuk di situ? Lalu kemudian Hudzaifah menjawab tidak. Lalu kemudian Hudzaifah menyatakan, saya berjanji untuk tidak mengatakan lagi, karena memang itu adalah rahasia. Dan Umar ini dikenal sebagai orang yang punya watak, yang betul-betul ingin tahu untuk apakah termasuk dirinya apa bagus atau tidak itu. Sekelas Umar bin Khattab itu, yang sudah luar biasanya ibadahnya dan luar biasa semuanya. Bahkan ada kemudian ungkapan ketika Umar bin Khattab, andaikan ada kalimat semua umatnya Nabi Muhammad akan masuk surga kecuali satu saja yang tidak masuk surga, maka aku takut, katanya Umar, yang satu itu aku. Itu sekelas Umar bin Khattab. Lalu bagaimana kita? Nah, Ibnu Abi Mulaika itu berkata, saya telah bertemu dengan 30 orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semuanya cemas dan khawatir tentang persoalan munafik ini. Tak ada yang berani berkata imanku seperti imannya Jibril dan Mikail. Nah, untuk diketahui saja bahwa nifak itu ada 2, ya, dibagi 2. Nifak i'tiqadi atau nifak takdzib atau nifak akbar itu. Nifak yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, orang yang berpura-pura Islam. Jadi dia sebenarnya bukan seorang Islam, tapi pura-pura masuk Islam. Nah, ini nifak ini, orang munafik yang begini ini yang ada dulu di zaman Rasulullah SAW. Tetapi yang kedua nifak amali, nifak yang tidak mengeluarkan dari Islam, tetapi ini perbuatan yang berbahaya kalau dipelihara karena akan merusak iman. Ya, seperti disebutkan, bila bicara dia berdusta, bila berjanji dia bohong, kalau dia diberi kepercayaan dia hianati, kalau kemudian dia punya masalah atau konflik dia curang, maka itu adalah ciri-ciri orang munafik. Dan bahkan kalau sedikit saya sampaikan apa yang ditulis oleh Syekh Aid Al-Qarni itu tentang 30 tanda orang yang munafik itu, diantaranya adalah orangnya al-kadhib, dia berdusta, orang yang suka berkhianat, al-ghadr, al-khalfu fil wa'di, orang yang ingkar janji, al-kaslu fil ibadah, orang yang malas ketika beribadah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas, mereka riak di hadapan manusia, dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Al-mura'ah, riak, sum'ah, qillatu dzikrillah, orang yang sedikit zikirnya kepada Allah. Nakrus shalah, mematuk salat, jadi kalau salatnya itu tergesa-gesa atau cepat-cepat, tidak tumakninah dan tidak khusyuk. Lalu lamzut mutawwi'ina minal mu'minina wassalihin, orang yang suka melecehkan orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Al-istiza, orang yang suka mengolok-olok, melecehkan atau membuli. Al-halfu mudajah, gemar bersumpah untuk melindungi dirinya
Ini ciri-ciri nifaq yang disebutkan. Al-infaqu karha, orang yang merasa berat saat berinfak. Lalu al-wuqu fi a'radis salihin, menjatuhkan kehormatan orang-orang saleh. At-takhalluf an salatil jamaah, meninggalkan salat jamaah, terutama subuh, asar dan isya. Mukhalafatud dhahir lil batin, tidak sesuai antara yang dhahir dan yang batin. Yakbiduna aydiyahum bukhla wa sukha, orang ini tamak dan bakhil. Itu adalah ciri-ciri orang yang munafik. Jadi bila ada tanda-tanda seperti ini di diri kita, segeralah kemudian rubah, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejelek-jelek orang itu adalah orang yang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satajiduna syarran nas dzal wajhain alladzi ya'tu haula'i biwajhin wa ya'tu haula'i biwajhin akhar. Kamu akan dapati sejelek-jelek orang itu adalah datang dengan wajah seperti ini, lalu kemudian datang dengan ke tempat lain dengan wajah yang seperti ini. Itu adalah wajah-wajah orang munafik. Nah, orang yang munafik itu adalah orang yang ambigu. Namun begitu, kita tidak boleh menghakimi seseorang. Lagi-lagi yang kedua, diingatkan pada kita, tidak boleh kita kemudian tiba-tiba menghakimi seseorang. Munafik kamu, munafik kamu. Menjustifikasi seseorang sudah pasti dia munafik, itu tidak boleh. Hati-hati. Ini buat peringatan buat kita sendiri, untuk bercermin pada diri kita sendiri, belajar dari apa yang dilakukan oleh Buya Hamka. Luar biasa. Buya Hamka waktu diminta untuk menjadi imam sholat jenazah Presiden Soekarno, itu diminta oleh Menteri Agama Alam Shah Ratu Prawidanegara waktu itu, yang kemudian dipesankan ada wasiat yang jadi imam sholat jenazahnya itu adalah diminta Buya Hamka. Padahal Buya Hamka ini dihukum oleh Pak Karno waktu itu, bersedia untuk menjadi imam sholat jenazah Pak Karno. Selesai sholat jenazah itu, banyaklah kemudian orang mengkritik, gimana Buya kok bisa menjadi imam sholat, orang munafik gitu, orang pelimplang katanya, sampai sebegitunya. Kok mau Buya? Lalu kemudian Buya Hamka kemudian menjawab, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dapat kabar tentang munafiknya Abdullah bin Ubay itu jelas dari Allah. Kalau saya, selama orang itu masih bersyahadat, masih baik, maka saya tidak bisa menjustifikasi orang itu munafik. Disalatkan oleh Buya Hamka. Ini di samping jiwa besar dari seorang Buya Hamka, tetapi juga bermakna bahwa kita tidak boleh gampang mengkafirkan orang, atau kemudian gampang untuk memberikan justifikasi munafik pada orang. Cukup hati-hati kita, hati-hati kita. Nah, kemudian yang ketiga, orang-orang yang akan dapat siksaan yang pedih itu, kabar gembira berupa siksaan yang pedih itu adalah orang-orang yang sombong. Ya. Mari kita lihat bagaimana perilaku orang-orang sombong yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran itu. Quran surat Luqman ayat 7, wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'ha ka'anna fi udunaihi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbat ya, di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang sangat pedih. Itu dalam Quran surat Luqman ayat 7. Jadi orang-orang sombong ini mendengar kata-kata kebenaran, kemudian pura-pura tidak tahu. Jadi sikap meremehkan, sombong, besar kepala. Karena itu hukuman yang diterima orang-orang yang seperti ini sama juga, yaitu hukum perendahan, penghinaan. Dia direndahkan dengan kabar gembira berupa siksaan yang pedih. Rasulullah SAW bersabda, al-kibru batul haq wa gamtun nas.
Jadi kibr itu adalah menolak kebenaran dan suka meremehkan manusia. Nah, ciri sejenis ini juga dijumpai di dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 7 sampai 8, di mana Allah menambahkan dua ciri bagi orang yang sombong itu, yaitu afak, banyak berdusta, dan asim, banyak berbuat dosa. Wailul likulli affakin asim yasma'u ayatillah tutla alaihi summa yusirru mustakbira ka'allam yasma'ha fabashshirhu bi'adzabin alim. Kecelakaan besarlah bagi tiap orang yang banyak berdusta lagi banyak berdosa. Dia mendengar ayat-ayat Allah yang dibaca kepadanya, kemudian dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya, maka beri kabar gembiralah dengan azab yang pedih. Itu dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 7 sampai 8. Nah, ada orang alim yang mengatakan orang yang paling dibenci itu adalah orang yang saat diajak kepada kebaikan lalu kemudian dia menolak dan mengatakan urus dirimu saja sendiri, jangan urus orang lain. Nah, dalam konteks kesombongan ini, yang menolak kebenaran ini, ada satu riwayat, suatu saat ada kerumunan orang, lalu kemudian Rasulullah tanya, ada apa ini? Lalu kemudian disebutkan salah seorang di antara gila yang ngamuk ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah menyatakan, orang gila yang ngamuk itu sebenarnya adalah al-mubtala, orang yang sedang ditimpa musibah ujian lalu kemudian tidak kuat pikirannya lalu menjadi sedih, depresi. Doakan semoga orang gila ini sembuh. Ya, orang yang mubtala disebut oleh Rasulullah dia adalah al-mubtala. Tetapi Rasulullah menyatakan al-majnunul haqqul majnun al-mutakabbir. Orang gila yang sebenarnya gila itu adalah orang yang sombong. Jadi orang-orang yang ada di jalan itu adalah al-mubtala, orang-orang yang semua sakit jiwa, itu adalah orang yang kena musibah, tidak kuat pikirannya, depresi. Doakan mudah-mudahan sembuh. Tapi justru orang-orang yang waras, orang seperti kita ini lalu kemudian berperilaku sombong, maka itu adalah orang gila yang sebenarnya. Nah, Syekh Hasan Al-Ayyub itu dalam kitab As-Sulukul Ijtima'i itu di bab kibr sombong itu beliau bercerita dari Ubay bin Ka'ab, ada orang yang saling membanggakan keturunannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, satunya itu bilang, saya keturunannya ini, saya keturunannya, terus disebutkan sampai 9 keturunan itu ke atas terus karena orang-orang bagus gitu. Saya keturunan mereka semua 9 itu disebutkan. Kamu siapa keturunannya? Nah, kemudian saat itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pada zaman Nabi Musa dulu ada orang yang sama persis membanggakan keturunan ini. Lalu Allah menurunkan wahyu kepada Musa alaihissalam, katakan pada orang yang membanggakan diri dengan keturunannya bahwa 9 keturunan yang dia sebut itu adalah ahli neraka, yang ke-10 dia. Hati-hati. Jadi apa yang mau disombongkan? Mulai dari keturunan, kekuasaan, harta, anak, apapun. Bahkan ada yang menarik ketika suatu saat seseorang itu bercerita di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang bercerita tentang seseorang ini banyak kebaikannya gitu, disebutkan di hadapan Rasulullah. Nah, suatu hari kemudian orang yang diceritakan orang ini datang. Lalu kemudian disebutkan oleh orang-orang ini ya Rasulullah yang kemudian orang yang kita ceritakan kemarin itu. Lalu kemudian Rasulullah menyatakan, ini pria yang kelihatannya ada bekas tapak setan di wajahnya. Lalu kemudian pria ini salam kepada Rasulullah, lalu kemudian berdiri di depan beliau. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, aku bertanya atas nama Allah, apakah hatimu berkata bahwa di kaummu
di kaummu itu tidak ada yang lebih baik dari kamu. Di hati kecilmu kamu mengatakan bahwa kamulah orang yang paling baik. Lalu kemudian orang itu menjawab, iya betul. Nah, ini artinya bahwa perasaan menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih bagus, orang yang lebih dengan apa yang diberikan oleh Allah berupa kenikmatan, maka dia itu termasuk orang yang sombong. Dan justru kebaikan-kebaikan yang kemudian ditampilkan dia bisa akan merontokkan dan merusak semuanya. Jadi hati-hati, jangan termasuk orang-orang yang sombong ini. Innallaha ta'ala auha ilayya an tawada'u hatta la yabghiya ahadun ala ahadin wa la yafkharu ahadun ala ahadin, kata Rasulullah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan wahyu kepadaku bahwa hendaknya kalian semua saling tawadhu, sehingga seorang tidak berlaku zalim pada orang lain dan tidak pula sombong membanggakan diri di hadapan orang lain. Al-iftihar, jadi iftihar itu orang yang membanggakan dirinya sendiri dan berbangga diri dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia berupa anaknya, hartanya, ilmunya, kedudukan, kekuasaan, jabatan atau kekuatan dan apapun yang dia miliki, berbangga dengan itu. Ada perkataan Rasulullah SAW yang cukup menjadi rujukan kita untuk berhenti menjadi orang yang sombong atau berbangga diri. Ana sayyidu walad Adam, kata Rasulullah, yaumal qiyamah wala fakhra. Aku ini loh, kata Rasulullah, adalah penghulu semua anak Adam nanti di hari kiamat. Tetapi aku tidak merasa bangga dengan diriku sendiri. Wala fakhra, kata Rasulullah. Tidak ada rasa bangga diriku sendiri. Aku tidak bangga dan tidak terperdaya dengan diriku sendiri dengan itu. Rasulullah orang yang paling top, orang yang paling mulia nanti di akhirat, wala fakhra, kata Rasulullah. Tapi aku tidak bangga. Lah kita ini punya apa yang dibanggakan? Maka hati-hati, sudah cukup contohnya iblis, Fir'aun, Qarun, itu sudah jauh melebihi kelebihan-kelebihan yang dimiliki kita, dan itu semuanya dibinasakan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhilah menjadi orang yang sombong ini, karena orang yang sombong ini nanti akan mendapatkan kabar gembira dengan azab yang pedih. Yang terakhir, kelompok yang akan mendapatkan al-busra bi'adzabin alim itu adalah kelompok orang-orang yang membunuh Nabi dan Rasul dan juga membunuh para penyeru kebaikan dan pencegah keburukan. Mereka ini, orang-orang yang seperti ini tidak menginginkan sumber-sumber pemersatu kebaikan ada dalam dakwah. Mereka menginginkan manusia itu kemudian tetap dalam kebodohan dan jangan sampai ada cahaya yang ada di situ. Mereka akan membunuh. Mereka akan membunuh. Di zaman dulu sudah ada orang yang membunuh para nabi dan rasul. Selanjutnya para ulama, pewaris nabi, orang-orang yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran itu juga menjadi target, dan orang-orang seperti ini akan ada di setiap tempat dan masa. Inilah orang-orang yang nanti akan diazab oleh Allah. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 21, innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyya bighairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir pada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabinya yang memang tidak ada kebenaran atau alasan untuk membunuhnya, dan juga membunuh orang-orang yang menyuruh manusia untuk berbuat adil, maka beri kabar gembiralah dengan siksa yang pedih. Inilah 4 kelompok orang-orang yang kemudian disebutkan oleh Syekh Utsman Al-Qadri itu dalam kitab beliau, bahwa inilah 4 kelompok orang-orang yang nanti akan dapat al-busra, kabar gembira, tetapi merupakan olok-olokan, penghinaan, perendahan, dan merupakan ancaman karena akan diberi kabar gembira dengan sesuatu yang berupa siksa yang sangat pedih. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di antara kelompok orang-orang yang al-busra, yang dapat adab yang pedih ini. Jauhilah hal-hal yang paling tidak kafir asgar itu, nifaq amali, lalu kemudian berbuat sombong, lalu jauhilah termasuk orang-orang yang menghina para penyeru kebaikan. Berusahalah untuk menjadi orang-orang yang dapat al-busra yang sebenarnya,
yang disebutkan sebelumnya, termasuk diantaranya adalah orang-orang yang sabar, orang-orang yang muhbitun, dan orang-orang muhsinun. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk menjadi kelompok-kelompok orang yang nanti akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala di jalan-jalan kebaikan dan jalan-jalan yang menunjukkan orang-orang yang taat sebagai hamba Allah. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.